Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah momen dimana pelatih timnas Indonesia Alex Pastur emosi pada para warga yang mendesak atau mengerumuni hotel tempat para pemain timnas menginap. Entah apa yang diucapkan oleh Alex Pastur, tapi terlihat Pastur ini sangat emosi ya. Buat kami, kalau Alex Pastur marah, ini hal yang sangat wajar. Sebab dari awal aja pihak BTN alias Badan Tim Nasional udah memperingatkan dan melarang para warga agar nggak terlalu dekat dengan tempat menginap para pemain timnas. Apalagi sampai mengejar para pemain timnas ke lorong hotel dan mencoba mendekati para pemain timnas. BTN waktu itu melalui Sumarji mengatakan hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID yang makin marak lagi. Baik, ini kita juga harus mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID juga agak menaik ya, agak cukup mengkhawatirkan. Makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silahkan datang ke GBK. Pertanyaan kami adalah kenapa ketika timnas TC di Bali kok aman-aman aja ya, nggak ada tuh kedengeran pemain timnas diserbu fans, apalagi sampai ke hotel, apalagi sampai ke WC. Apakah di Bali ini nggak fanatik sama timnas? Nggak juga tuh. Di Bali itu masih kuat dan kental aturan adatnya. Ketua pecalang atau ketua adat Bali ini kalau sudah memerintahkan nggak ada yang berani melanggar. Dan biasanya ya orang-orang di Bali itu sudah modern pola pikirnya. Contoh kecilnya aja gini deh. Kalau di Bali itu kita sering ngeliat banget nih ya, ada orang-orang bule jalan di jalanan umum atau mungkin jalan di trotoar lah, cuma pakai tank top apa bikini doang. Apa mereka warga Bali ini heboh? Enggak kan? Karena ya adat Bali itu sangat kuat ya, karena mereka menghormati adatnya. Ya udah, mereka turis gitu kan ya, karena udah kebiasaan begitu. Ya udah, ngapain juga harus heboh apalagi sampai pelecehan seksual atau apa. Bayangin kalau di Jakarta nih, ini berani iris kuping nih. Jangankan orang pakai bikini jalan di jalanan Jakarta tuh ya, orang pakai tank top aja ini udah dicoel-coel nih, dicolek-colek nih. Betul apa betul? Dan itu fakta loh. Nah, dengan fakta seperti ini terjadi banyak masyarakat atau warga yang berdesakan pada hotel timnas segala macam, pokoknya ya mengganggu privasi pemain timnas. Kami mempertanyakan kepada lembaga survei yang kemarin mensurvei, katanya Jakarta itu SDM-nya paling tinggi di Indonesia. Ini yang survei bener apa enggak nih? Karena ketika timnas main itu cuma di Jakarta loh, pemain timnas diikutin sampai ke WC diikutin. Apakah itu SDM yang tinggi? Timnas itu pernah latihan di Bandung loh ya, juga nggak gitu-gitu amat kejadiannya. Timnas pernah latihan di Solo, itu juga nggak gitu-gitu amat. Kenapa? Ketika latihan di Jakarta, kok seolah masyarakat Jakarta ini kayak zombie ngejar mangsa. Ada yang bisa jawab? Di sisi lain, Alex Pastur mengaku puas nih dengan performa dua pemain baru di timnas, yakni Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Menurut Alex Pastur, Lillipali dan Beckham ini membuat warna baru atau memberikan warna baru dalam permainan timnas. Lillipali menurut Pastur pemain yang beda. Dalam pola serangannya, Lillipali ini selalu memberi efek kejutan yang nggak bisa diduga oleh lawan. Ini yang selama ini nggak ada dalam permainan timnas, atau istilahnya Lillipali ini visi bermainnya sangat bagus, nggak perlu diajarin berkali-kali.
Sementara untuk Beckham Putra, Alex Pastor mengaku kenapa ini anak baru sekarang dipanggil ke timnas. Beckham ini di mata Pastor adalah pemain multi talenta, bertahan oke, dribbling oke, visi permainan pun jelas. Pertanyaan kami buat timnas dan PSSI dan BTN, kemarin yang panggil dan pilih para pemain itu siapa? Yang pilih siapa? Kok nggak kepantau para pemain lokal kita di Liga 1? Kita beralih ke berita klub. Seperti biasa kita news flashnya dari pertransferan. Dari Madura United resmi mendapatkan penyerang Aji Kusuma dari Persija dan melepas Koko Ari untuk pulang ke Surabaya bersama Persebaya. Madura pun terancam kehilangan Haudi Abdillah yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persisolo. Persijap Jepara kabarnya sudah dondil dengan penyerang asal Burundi milik PSIS Semarang, Sudi Abdallah. Sudi sendiri musim lalu cedera ya di awal musim. Sempat comeback sih di PSIS di putaran kedua, tapi tampil 17 kali cuma cetak 5 gol dan 1 assist. Sudi Abdallah hengkang dari PSIS lantaran gajinya nggak dibayar. Arema FC kabarnya selangkah lagi mendapatkan winger Brazil milik Barreto Putra, Murilo Mendes. Murilo musim lalu tampil 24 kali, cetak 3 gol dan 3 assist. Tapi Arema harus tunggu sampai September 2025 kalau mau dapetin Murilo ini secara gratis, karena kontraknya masih ada tuh sampai September 2005. Atau kalau mau pakai sekarang ya Arema harus tebus ke Barreto. Dari Persija Jakarta ada nama Ales Mateju, bek asal Ceko yang digadang-gadang jadi penerus Ondrej Kudela di Persija. Tapi kalau buat kami ini agak mustahil sih. Emang sih kontraknya sih udah habis nih di Juni ini di klub Serie B Italia Spezia. Tapi kan harganya itu loh 24,33 miliar. Ini kan nggak sinkron nih dengan Financial Fair Play. Kalau Financial Fair Play-nya cuma 50, otomatis Persija buang-buang duit dong kalau ambil si Matejo ini, kecuali peraturan Financial Fair Play-nya diubah. Kalau musim depan Financial Fair Play-nya diubah jadi berdasarkan pemasukan klub di 3 musim terakhirnya, ini bisa memungkinkan ambil si Matejo yang harganya 24 miliar. Karena kan bisa aja Persija ini bilang 3 musim terakhir ini pemasukan kami lebih dari 1 triliun tuh. Ya meskipun itu nggak masuk akal juga sih, 3 tahun 1 triliun katanya. Lah musim kemarin nunggak gaji, kemana tuh duit 1 triliun? Intinya setahu kami ya, yang kami tahu loh ya, di Persija itu udah dapat 5 pemain asing baru, tapi masih ditutup-tutupin. Menunggu dulu nih regulasi resminya Liga 1. Kalau cuma finansialnya 50 miliar ya cari pemain baru. Sebab katanya sih 5 pemain asing Persija ini tuh kalau di total harganya lebih dari 150 miliar. Wow, lebih dari 150 miliar dari 5 pemain. Apakah pemain kelas dunia semua nih yang diambil? Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Ada, ini sih kebiasaan lama ya. Kelamaan mikir Persib mah. Kelamaan mikir, kebiasaan lama, akhirnya apa? Incarannya disamber sama orang. Tahu kan? Ya contohnya kayak si William Marsilio yang mengunggah di Instagramnya postingan ini. Gambarnya sih gambar harimau, tapi captionnya kok putar balik alias muter-muter doang. Artinya apa ya? Ya ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama ini negonya alot, yang kedua Marsilio nggak jadi ke Persib. Nah kenapa ya Persib kok selalu lelet dalam urusan bursa transfer? Ya ini balik lagi. Jadi tim scouting dan manajemen ini nggak sinkron, nggak satu pemikiran. Loba ting mikirna. Contoh aja sih Gustavo Franca deh. Gustavo ini kan udah tawar malut nih. Sekarang baru Persib bereaksi bilangnya kalau dilepas sayang juga nih si Franca nih. Tapi kalau dipertahanin si Gustavo-nya minta gaji 2 kali lipat. Kami ya susah. Kalau beli baru eman duit. Nah itu kan sering dipikirkan oleh pihak Persib.
Ya itulah kebiasaan lama di Persib, kebiasaan orang-orang rakus yang ada di Persib. Wong Glenn Sugitanya selaku bos utama Persib mah nggak peduli kok sama duit. No penting mah pemain alus, ambil aja duit mah nggak jadi soal itu kalau Glenn Sugita. Tapi yang di bawah-bawahnya ini yang rakus duit, dikasih duit seanu buat beli pemain yang bagus seanu. Tapi mikirnya alah masih banyak pemain yang murah nih. Kita ambil aja pemain yang murah tapi nanti ngomong ke bos harganya seanu. Itulah kebiasaan lama dan ini sebuah fakta loh ya. Dan hampir di seluruh klub juga seperti ini. Ada orang-orang seperti itu dalam klubnya yang memanfaatkan duit dari bos utama. Akhirnya apa? Yang kena imbasnya adalah tim itu sendiri. Nah sekarang yang lagi rame di Persib itu kan kemarin WHO bilang ada pemain asal Prancis juga yang akan merapat ke Persib. Bah itu si rakus duit langsung sumringah, langsung cari strategi bagaimana caranya itu duit yang buat beli pemain Prancis bisa masuk ke kantong dia. Ada beberapa pemain yang ditawarkan tapi ditolak semua. Yang pertama ada Gabriel Mutombo, ini dari Ratchanburi ya. Back tinggi 191 cm, 29 tahun. Musim ini tampil 23 kali, cetak 1 gol dan 1 assist serta 4 kartu kuning. Tapi ini pun ditolak katanya sih karena apa ya? Harganya mahal, 6 miliar lebih. Ada kali lah yang lebih murah, cari lagi ah. Lalu ditawarin lagi nih yang namanya Christian Gomez, bek tengah BG Patum yang punya 2 kewarganegaraan, Senegal dan Perancis. Tingginya menjulang nih 2 meter lebih. Musim lalu main 28 kali, cetak 2 gol dan 1 assist serta 7 kartu kuning. Dan lagi-lagi ini pun ditolak, katanya harganya sama aja dengan tadi hampir 7 miliar. Cari lain lah. Maka didapatlah seorang Salif Cisse. Ini pemain Prancis juga sih, berusia 32 tahun, bertinggi tubuh 187 cm. Tapi ini seorang striker, gacor nih. 19 kali tampil, cetak 11 gol, 4 assist dan cuma 1 kuning. Nah, kalau ini cocok nih. Harganya murah meriah. Cuma 1,74 miliar aja. Kan lumayan tuh, bos ngasih 5M. Kita beli pemain yang 2M aja, tapi kita ngomongnya bilangnya 5M aja. Kan lumayan tuh, ada 3M sisanya buat kita. Ya mungkin kayak gitu kali ya di Persib ya. Ya bukan cuma di Persib sih, banyak di klub juga kayak gitu. Dari Borneo FC, Matius Pato resmi out dari Borneo FC. Mau kemana ya? Ayo tebak, si Pato ini mau kemana nih? Yang pasti setahu kami Pato ini pulang ke Brazil. Dia ini pulang ke Brazil buat menjalani yang namanya operasi yang di lututnya yang terus kambuh. Kemarin di Borneo FC cuma tampil 17 kali, cetak 6 gol. Itu pun dipaksain ya lantaran lututnya terus bermasalah dan harus jalani operasi lagi. Kalau udah sembuh kita pun nggak tahu nih apakah dia akan tetap di Brazil atau ke liga lain atau kembali ke Indonesia. Yang pasti kalau kembali ke Indonesia 2 tim sudah menunggu dan kebetulan 2 tim ini 2 tim yang sama-sama berbau Erick Thohir yang katanya berminat pada Matius Pato, yakni Persis Solo dan Persib Bandung. Tapi ya kita tunggu nanti aja, yang namanya sebuah rumor, nikmatin aja, nggak usah baper, nggak usah emosi. Kita lihat nanti aja apakah Pato balik lagi ke Indonesia dan kemana nih, apakah ke Persib atau ke Persis Solo atau nggak balik lagi dari Brazil.